Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Madawatil Salam sejahtera ya semuanya, kawan-kawan. bersama saya Fahim Irfan. Dan saya Reza Prismadana. Nah, sadar nggak Him, beberapa waktu kemarin itu misalnya karya-karya salah satu legenda musik tanah air kayak almarhum Didi Kempot gitu, karya-karya beliau itu kembali gencar dinikmati oleh generasi muda kan. Maksudnya kan beliau kan emang udah terkenal gitu. Iya. Mungkin pada generasinya dia gitu, generasi yang lampau gitu. Nah, ternyata akhir-akhir ini kembali gencar tuh diperdengarkan gitu. Kira-kira menurut Anda kenapa coba? Karena beliau meninggal. Enggak ya? Tidak dong, kan sebelum wafat ramai didengar. rame ya. Ya, bukan sobat Amir lagi, maklum kan. Ya, mungkin orang mempopulerkan lagi, terus orang ikut-ikutan gitu. Gitu lah ya. Sama sih, saya juga bukan sobat Amir. Nah, kalau analisa gembel saya itu ada 3 kemungkinan. Pertama, memang almarhum Didi Kempot ini menampilkan originalitasnya beliau dalam bermusik gitu. Yang kedua itu mungkin penikmat musik jenuh dengan musik yang beredar saat ini gitu. Oke. Nah, yang terakhir ya ikut-ikutan gitu kan, biar orang tuh kan lagi rame Didi Kempot, akhirnya ikut-ikutan gitu biar terkesan kekinian gitu kan. Karena orang pada ikut-ikut ambiar ikut-ikutan juga gitu. Mirip-mirip sih ya. Ya, dulu kan zaman Payung Teduh juga ikut-ikutan semua. Gitu-gitu mungkin ya. Sekarang ini ikut-ikutan. Ya, pop culture, Pak. Budaya populer kan selalu begitu ya. Kita podcast ikut-ikutan. Kan kita iseng. Oh iya, lagi free. Lagi pengangguran bukan free. Malu saya kan itu aku Kan kita menunggu ini, ada yang ditunggu. Ya. Makanya nunggu nganggurnya daripada kosong, mending kita bikin lebih produktif ya. produktif gitu. Yep. Nah, tadi omong-omong pop culture, saya ingat tuh zaman SMP. Iya. Jadi waktu SMP tuh saya tuh kadang tuh ke warnet main Point Blank. Kalau kan Anda ngerti sendiri, saya tuh nggak begitu suka sama yang game-game begituan gitu kan. Maksudnya saya kan interestnya kayak game sports, sepak bola, basket, NASCAR, Formula, MotoGP gitu-gitu. Tapi saat itu memang mayoritas teman kelas saya SMP main Point Blank kan. Wah, nggak ikut-ikutan, ntar gak nyambung lagi gitu kan. Ya, pembahasannya ya. Culun nanti gitu kan. Iya. Akhirnya ikut ke warnet main Point Blank gitu, in the name of kebersamaan, Pak. Oke. Jadi ikut-ikutan. Nah, kadang-kadang juga kalau di warnet tuh saya suka ngelihat sekumpulan anak kecil gitu. Mungkin 5-6 orang di dalam room, bilik dalam bilik warnet itu melongo gitu. Mata ke monitor, si 5-6 orang anak ini melongo gitu kan. Kadang saya iseng sama teman saya kayak, wah ngapain gitu, tangannya tuh ngegeser mouse cepet banget, lebih cepet dari Usain Bolt itu. Kan kamu, nah pas saya intip, wah udah ini wallpaper lumba-lumba warnet, ngerti kan lumba-lumba warnet? Iya, tahu. Template itu biasanya udah template tuh, se-Indonesia. Login, password gitu kan. Iya kalau mau login biasanya gitu, bener. Ngapain? Lihat lumba-lumba gitu ya. Iya kan. Kan tidak mungkin dong sebelumnya dia nonton Marie Kondo atau Harun Yahya gitu kan. Masa SD udah ngerti kan. lihat itu, iya nggak mungkin dong. Ngapain nih kira-kira ya? Mungkin lihat ruang guru mungkin ya. Kan anak SD. Dulu nggak ada. Dulu belum ada ruang guru ya. Dulu saya lihat Primbon kali ya. Mungkin. Horor-horor dulu kan keren gitu. Iya, bener mungkin. Nah, itu kan saya dan konformitas gitu. Saya dan ikut-ikut apa tadi, temen SMP. Terus tuh saya ngelihat anak-anak SD yang ikut-ikutan. Mungkin di antara 5-6 anak tadi mungkin ya akalnya cuma 2 orang, sisanya ikut-ikutan kayak, wah ntar kita dianggap culun lagi, nggak ikut-ikutan, ayo kita ke warnet nonton di satu monitor gitu. Nonton lumba-lumba gitu. Iya. Gitu. Nah, Anda mungkin punya apa pengalaman dengan konformitas atau anti konformitas? Iya, wah kalau aku sih lebih
ke anti konformitas ya saya. Mm. Jadi Tapi yang konformitas dulu, masa Anda tidak berkonformitas sama sekali gitu? kalau konformitas mah sebatas ini sih. Kalau di kelas gitu Di kelas. guru menanyakan kan. Oh, pertanyaan, misalnya matematika nih gitu. Iya. Kan menanyakan ada guru bertanya pada murid. Bukan ya? Ada anak bertanya pada bapaknya Oh dong. iya. Itu tanya lah matematika atau apalah itu. Iya. Ya ini kali ini berapa jawabannya? Mm. Karena semua jawab 26, Oh ya. ikutlah saya 26. Padahal Anda jawaban aslinya bukan 26 gitu. Nggak tahu jawabannya. Oh, memang bodoh aja saat Memang itu gitu. bodoh waktu itu Gak matematika. ngerti gitu kayak, wah orang-orang 26 juga nih gitu. Iya, jadi ya udahlah jawab 26, kalau Iya, salah in ya. the name of kebersamaan lagi. Iya, kalau salah ya salah bareng, kalau betul ya untung lah. Beruntung Iya, bonus iya. gitu kan. Salah bersama, bener bersama gitu ya. Iya, Dulu dulu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. betul. Asik. Ya, Nah, dulu, tadi Anda bilang dulu. iya kalau Aku dulu mah suka padamu dulu, aku memang suka. ini kan konformitas. Lagu itu. Lagunya siapa? Haji Omai Rama. Oh iya, ya kalau pengalaman konformitas dulu lebih seringnya anti konformitas malahan. Oh, gimana tuh anti? Anda kan sampai hari ini anti konformitas, anti kemapanan, Enggak, kalau anti kemapanan. ketuhanan, Waduh, ketuhanan enggak dong. anti pemerintah, semua yang anti-anti Jangan, Zah. tubuh Ini Anda. enggak lah. Oh enggak. Ya anti beberapa. Apa tuh? Ya termasuk ketuhanan. Kebahaya ya. Nah, maksudnya anti untuk menjadi konform dengan teman-teman sekitar gitu. Contohnya? Contohnya salah satu yang aku ingat aja ya. Mm-mm. Dulu itu semua di kelasku semua di sekolahku itu suka dangdut sih. Oh, Mayoritas. zaman apa nih? SD, TK, playgroup? Itu cuman playgroup dah. Ya makanya kan Anda yang ngasih contoh dulu di kelas. Itu SMP. Oh, SMP. SMP itu ya salah dangdut gitu kan. Iya, iya. Aku sendiri yang suka musik rap, Oh, musik ska. Oh enggak, musik ska. ya ngerti. Tip X dong. Ya macam-macam gitu-gitu. Iya. Terus ini apa? Waktu itu disuruh guru menuliskan salah satu tokoh yang kita kagumi gitu Oh iya. di papan tulis. Ya, semua maju kan satu-satu. Iya. Nulis Bung Karno, nulis Soekarno gitu-gitu kan, Nabi Muhammad, Bung Hatta, Hatta, Bung Kusnaini. semua. Kemudian waktu aku maju, panggilan maju, mau nulis, papan tulisnya udah penuh, udah ditulis semua. Nggak ada space untuk aku nulis kan? Anda tulis Obama tuh ya, zaman SMP Anda udah tahu Obama. Belum dong, Oh. belum Obama, Donald Trump. Oh, Nggak, jadi aku nulis waktu itu Tresno X. Tahu oh nggak ya, Tresno? vokalisnya Tip X ya. Kalau inget itu tuh aku aduh tuh goblok banget. What? Lah kenapa Anda nganggapnya goblok sekarang coba? Ya Dulu kan penuh kebanggaan dong, pride dong. Wah, ini idola saya vokalis Tip X. iya, karena memang aku nggak suka konformitas. Iya, Waktu itu aku dihujat sama guru. Anjing lah, wah fuck. Ini semua nulis Soekarno ini siapa ini? Tukang bakso ini, nggak tahu dong guru Tresno Guru X nggak siapa. ngerti dong siapa itu. Aku dengan lantang menjawab, vokalis Tip X, Bu. Oh, Bangsat. Ini zaman SMP ya. itu Sudah SMP. anti ya. Wah, Sama anti yang banget. namanya ini. Sampai sekarang anti aku konformitas. Enggak, kurang lah aku kalau ikut-ikutan sekitar itu. Tapi bener-bener maksudnya aku enggak kemudian orang suka
semisal payung teduh, kemudian orang suka, terus aku nggak mau ikut-ikutan. Ya kalau aku suka, aku dengerin. Oh, gitu. kalau suka juga tetap suka, tapi Iya. kalau enggak ya enggak. Kalau gitu. emang aku Tidak- suka ya aku suka gitu loh. tidak ada niat biar Ikut-ikutan membaur aja, ke biar- kelompok. iya, biar ini seneng. bla 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 gitu. Iya. Iya. Ya aku berkelompok nggak lewat situ lah pokoknya. Nggak lewat aku memiliki hobi yang sama gitu. Iya. Lewat yang Iya. lain. Kalau Lewat aku sih jalur lain ya, Lewat jalur jalur. undangan gitu. jalur ya selempetan gitu. Mm. Gitu sih. Nah sebenarnya Him, secara harfiah sendiri konformitas ini artinya adalah kesesuaian atau kecocokan. Sedangkan psikolog sosial punya beragam definisi untuk mencakup apa itu konformitas gitu. Yang mana intinya itu konformitas ini merupakan mengikuti atau menyerah pada tekanan kelompok. Intinya seperti itu. Cuman beberapa definisi lain mungkin kayak konformitas ini adalah sebuah konsep yang paling umum dan merujuk pada setiap perubahan perilaku yang disebabkan oleh orang atau individu kelompok lain gitu. Individu tersebut bertindak dalam beberapa cara karena pengaruh dari orang lain. Perhatikan bahwa konformitas terbatas pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh orang lain. Itu tidak merujuk pada efek orang lain, pada konsep internal seperti sikap atau kepercayaan. Konformitas mencakup kerelaan dan kepatuhan karena mengacu pada perilaku ataupun yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh orang lain. Seperti itu menurut Breckler dan kawan-kawan. Berikutnya itu menurut Eysenck dan kawan-kawan, konformitas ini bisa didefinisikan sebagai hasil dari tekanan kelompok, sesuatu yang semua dari kita selalu lakukan gitu. Mungkin misalnya kayak kita pergi nih ke bioskop ramean gitu sama teman, nonton sebuah film gitu kan, padahal menurut kita filmnya biasa aja, tapi si mayoritas si kawan-kawan yang ramai ini bilang, wih keren banget ya Joker, keren, padahal kayaknya biasa aja gitu. Akhirnya kita pas ditanya gimana kayak, oh ya keren gitu. Mungkin kayak gitu contohnya. Nah sebenarnya kenapa sih kita melakukan konformitas gitu? Jadi para psikolog sosial nih telah menemukan bahwa kenapa orang-orang nih menyesuaikan diri dengan sejumlah alasan yang berbeda. Dalam banyak kasus, mencari petunjuk dari kelompok untuk mengetahui bagaimana kita seharusnya berperilaku sebenarnya dapat membantu gitu. Orang lain mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih besar daripada kita. Jadi mengikuti petunjuk mereka sebenarnya bisa menjadi pelajaran. Ya kan, ikut-ikutan. Ya karena aku nggak tahu aja. Iya bener kayak gitu. Menjadi petunjuk kan. Iya. Pada tahun 1955, Deutsch dan Gerard mengidentifikasi dua alasan utama kenapa orang tuh menyesuaikan diri. Nah, yang pertama itu ada pengaruh informasi. Yang mana pengaruh informasi ini terjadi ketika orang mengubah perilaku mereka agar menjadi benar dalam situasi di mana kita tidak yakin akan respon yang benar. Kita sering melihat orang lain yang berpengetahuan dan lebih berpengetahuan gitu. Berpengetahuan dan lebih berpengetahuan. Ya maksudnya yang lebih berilmu lah. Nah contohnya seperti Anda tadi dalam kelas, langkap lah itu kan Iya. Anda nggak ngerti jawabannya berapa nih gitu kan, 26 atau bukan gitu, tapi mayoritas teman-teman jawab 26. Ya udah, kalau salah ramean juga gitu, kalau benar juga ramean, ya udah 26 gitu misalnya. Nah, berikutnya itu ada pengaruh normatif. Yang mana pengaruh normatif ini berasal dari keinginan untuk menghindari hukuman. Semisal kita tuh di kelas atau ada tidak setuju, tapi udahlah nggak apa-apa, ikut-ikutan yang rame aja gitu, karena takut menghindari hukuman. Atau di SPBU gitu kan, nggak mungkin dong tiba-tiba kita nyelah antrian kan, pasti kita antri. Kalau nyelah kan pasti kan orang-orang pada marah. Iya. Nah itu kayak gitu. Tapi kalau misal lampu merah, biasanya kan kalau nggak ada palang kan nggak boleh belok kiri. Benar-benar. Kalau belok kiri semua kena hukuman semua. Tapi nggak ada tindaknya mungkin ya. Iya. Polisi Indonesia.
Oh gitu, kalau nggak ada pelang belok kiri jalan terus artinya Dulu sih aku gitu, belok kiri. Atau kalau enggak di jalanan yang aku nggak tahu ya, di luar kota gitu aku, kok nih orang belok kiri langsung ya. Ya udah aku belok kiri. Nggak ada pelangnya berlan. Oh. Ikutlah aku belok kiri. Karena aku kalau diem di situ kayaknya malu gitu loh. Semua orang belok kiri, aku kok diem di sini nungguin lampu merah kayak goblok banget. Nah, itu tadi pengaruh normatif itu kan. Iya. Malu soalnya. Selain itu ada yang jenis-jenisnya, beberapa jenis. Mungkin seperti yang tadi kan kayak normatif dan formatif, itu dua jenis yang sangat penting gitu. Cuman ada beberapa alasan lain mengapa kita berkonformitas. Pertama kan konformitas normatif, melibatkan perubahan perilaku seseorang agar sesuai kelompok. Yang kedua ada konformitas informatif, terjadi ketika seseorang kurang pengetahuan dan mencari informasi atau arahan kepada kelompok gitu kan. Berikutnya identifikasi, terjadi ketika orang-orang menyesuaikan diri dengan apa yang diharapkan dari kelompok berdasarkan pada peran sosial mereka. Sebesar? Misalnya tuh mungkin kayak Stanford Prison. Kan orang biasa dikasih seragam aparat gitu kan. Dia menjadi lebih superior. Dan berikutnya si orang yang peran sosialnya sebagai narapidana lebih inferior, kan lebih ditindas gitu. Oh iya. Gitu. Berikutnya ada penyesuaian, yang mana penyesuaian ini mencakup perubahan perilaku seseorang, sementara internal masih tidak setuju dengan kelompok. Dan yang terakhir ada internaliansi, terjadi ketika kita mengubah perilaku kita karena kita ingin menjadi seperti orang lain, terinfluence gitulah. Oke. Ya, memang konformitas ini adalah sesuatu yang terjadi secara rutin dalam kehidupan sosial kita. Kadang-kadang kita menyadari jika kita itu sedang melakukan konformitas, tetapi dalam banyak kasus itu terjadi tanpa disadari. Dalam beberapa kasus kita setuju dengan hal-hal yang tidak kita setujui, atau berperilaku dengan cara yang kita tahu seharusnya tidak kita lakukan. Ada beberapa eksperimen yang mendukung teori-teori tentang konformitas ini. Apa aja tuh? Yaitu ada eksperimen Janus tahun 1932. Dalam suatu eksperimen tentang konformitas, Janus meminta peserta untuk memperkirakan jumlah biji dalam botol. Biji apa tuh kalau boleh tahu? Biji kunang. Iya, biji apa ya? Biji kopi, biji-biji lah. Oh, biji-bijian. Oke. Ya, mereka pertama-tama memperkirakan jumlahnya secara individu, kemudian memperkirakan lagi tapi sebagai kelompok gitu. Nah, dalam eksperimen ditemukan bahwa perkiraan mereka bergeser dari perkiraan semula yang individu menjadi lebih dekat dengan apa yang diperkirakan oleh anggota kelompok yang lain. Ya, sama-samain. Iya, sama-samain. Kalau yang dia perkiraannya 26 gitu, yang lain jawab 28, akhirnya wah 28 nih ya. Ada apa dengan angka 26 dari tadi ya? 26. Kan Anda pertama kali nyebut 26 tadi. Iya, 26 spesial kayaknya. Kemudian ada lagi eksperimen kesesuaian milik As. Dalam rangkaian eksperimen ini, psikolog Solomon Asch meminta peserta untuk menyelesaikan tugas persepsi sederhana. Mereka diminta memilih garis yang cocok dengan panjang garis 1 dari 3 garis yang berbeda. Ketika ditanya secara individual, peserta akan memilih garis yang benar. Nah, ketika ditanya di hadapan suatu kelompok yang terlibat dalam percobaan, dan kelompok tersebut dengan sengaja memilih jalur yang salah, memilih garis yang salah. Oh, untuk menyesuaikan dengan kelompok gitu. Iya, padahal dia awalnya pas individu tuh udah bener gitu bener, ya. Nah. Cuman karena kelompok salah, ayolah ikut yang kelompok aja lah, ramean gitu ya. Sekitar 75% peserta itu mengikuti kelompok yang sengaja salah tersebut. Seperti Anda juga ya. Nggak. Di kelas tadi tuh. Nggak dong. Kalau ini kan tahu garis yang benar. Aku kan nggak tahu. Jawabannya itu semisal 26 gitu.
Ternyata 26 yang salah gimana dong? Ya nggak apa-apa, dihukum bareng-bareng atau Oh. nggak dapat nilai bareng-bareng. Ya nggak tahu gimana kan. Iya, Kalau iya, tahu, iya. oh pasti Apa tuh? ikut juga. Namanya anak kecil ya itu dulu waktu ya belum punya apalah, masih kecil lah. Iya. Nah, kemudian Pengaruh informasi yang tadi itu saya bilang kan, apa yang ikut-ikutan nih karena dia kurang yakin dengan iya benar. jawabannya dia akhirnya. Ya, jadi eksperimen milik Ask ini adalah contoh dari pengaruh normatif yang Reza bilang tadi. Peserta mengubah jawaban mereka dan menyesuaikan diri dengan kelompok untuk menyesuaikan diri dan menghindari menonjol. Oh, malas kelihatan ini ya kayak Iya. "Wah, ini orang beda sendiri nih gitu. Ya, menonjol kalau bener kan bagus. Nah, takutnya orang-orang ini menonjol kalau salah. Dia tidak yakin dengan apa yang udah salah menonjol kan, aduh. Kalau Jawa itu wis banter ngepot lagi. Udah ngebut kan, ngepot tuh apa ya? Udah Indonesia ngegas gitu. Ngegas, Salah lagi. salah lagi. Ya, itu namanya kan. Iya. Tapi kan itu umum ya. Umum banget lah, semua kayaknya ya. Di lingkungan kayak kita kayaknya banyak banget yang ngegas dan salah gitu. Itu bukan, kalau itu ya beda lagi. Oh, beda lagi, iya. Ini yang konformitas. Ini konformitas, oke. Nah, kemudian ada nih beberapa faktor penting yang mempengaruhi sebuah konformitas. Wah, apa aja tuh, Him? Oke, yang pertama itu kesulitan tugas yang dilakukan. Kesulitan tugas dapat menyebabkan peningkatan dan penurunan kesesuaian. Iya. Penurunan konformitas ya. Tidak mengetahui bagaimana kita melakukan sesuatu atau tugas tertentu membuat orang lebih mungkin untuk melakukan konformitas. Kayak aku tadi nggak tahu jawabannya itu berapa, ya udahlah ikut aja. Ikut-ikutan aja lah ya gitu. Karena takut menonjol atau takut beda sendiri, ntar dapat hukuman dan sebagainya seperti itu. Ya karena tidak tahu apa sih jawabannya gitu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesulitan, itu juga dapat membuat orang lebih menerima respon yang berbeda. Nah, maksudnya jadi meskipun nggak konformitas sekalipun aku jawab 28, begitu Ternyata 26 nih. ternyata 26, tapi kelompok lain atau orang-orang di kelasku itu ya nggak mempermasalahkan, maksudnya nggak mencemooh aku, salah nggak, soalnya karena tugasnya itu memang sulit gitu. Oh gitu, tidak dicemooh kayak ini. Kalau semisal gampang, semisal 2 kali 4 berapa, aku jawab 11, ya goblok anjing gitu langsung. Oh seperti itu ternyata ya. Oke. Selain itu apa faktornya cuma satu gitu atau ada yang lain? Ada lagi, ada 126 ini. Kita Waduh. sampai 5 jam. Sampai lusa ya 126. Nggak, ada beberapa lagi lah. Ya, yang selanjutnya adalah perbedaan individu. Jadi karakteristik pribadi seperti motivasi untuk mencapai suatu tujuan atau kemampuan kepemimpinan yang kuat itu dihubungkan dengan kecenderungan untuk menjadi tidak konformitas. Oh, individual difference ini ternyata pengaruh ya, penting ya. Benar sekali, karena punya suatu pandangan sendiri atau berusaha melakukan apa yang diyakini. Nah biasa orang yang punya, mungkin orang yang dengan karakter seperti ini gitu, yang punya motivasi atau Sikap kemampuan kepemimpinan. kepemimpinan itu malah dia yang di konformitasin gitu. Benar, ya. Iya kan? Iya, kan nggak- dia menginfluence kawan-kawan di sekitarnya dia gitu. Iya, kan nggak mungkin Iya, kan iya. pemimpin malah ikut-ikut kelompoknya kan. Iya. Makanya dia jadi pemimpin gitu. Benar. Nah, kemudian selanjutnya ada ukuran kelompoknya. Orang lebih cenderung menyesuaikan diri dalam situasi yang melibatkan antara 3 dan atau 5 orang gitu. Ini ada sih, kalau Reza tahu. Apa video di YouTube sih, penelitian kecil gitu tentang konformitas, aku pernah lihat Gimana? di sebuah klinik. Anak kecil gitu. Enggak, anak besar. Kok anak kecil? Enggak, ya di klinik ya puskesmas lah. Itu memang disediakan untuk sebuah eksperimen konformitas gitu. Iya. Itu ada beberapa orang, kemudian ada masuk nih seorang pasien atau ya ingin beli apa gitu di puskesmasnya. Kok di puskesmas beli obat? Ya maksudnya cek periksa gitu, seret. Nah kemudian orang ini duduk nunggu
nunggu dipanggil gitu kan. Nunggu antrian giliran Nah, gitu. kemudian ada bunyi bel gitu. Pip 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 pip. Ternyata bom. Nggak. Setelah Ternyata iya, setelah ada bunyi pip 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 tadi, bom bunuh diri. orang yang di dalamnya yang udah disetting ini untuk eksperimen itu berdiri semua. Setelah bunyi pip, berdiri semua. Kemudian duduk lagi. Nah, si orang yang barusan masuk ini bingung dong. Iya. Kok orang berdiri? Kok diri Setelah semua bunyi gitu? bel itu kan. Gitu terus selama 3 sampai 4 kali ada pip, ada bunyi pip pip pip, berdiri pip pip pip, berdiri. Akhirnya si orang baru ini ikutan, Pak. Pip pip pip, dia ikut berdiri kan, bodoh. Iya. Padahal nggak ada apa-apa itu. Ya udah gitu doang. Ya kan menyesuaikan diri Menyesuaikan. dengan Kok kelompok. aku sendiri nggak berdiri ada pip 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 kan, Iya, bingung. berdiri. Akhirnya dia berdiri. Padahal itu nggak perlu, ngapain ada pip pip berdiri gitu kan. Kayak gitu. Oh iya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada karakteristik situasi. Gimana tuh? Gimana ya? Kok tanya? Ya, Oh, iya. orang itu lebih cenderung menyesuaikan diri dalam situasi ambigu di mana mereka tidak jelas tentang harus merespon apa bagaimana gitu ya? mereka merespon sesuatu. Iya. Ketidaktahuan bagaimana kita harus melakukan sesuatu di situasi tertentu gitu. Ya, mungkin kalau kita sedang terjebak di suatu bencana alam, mungkin terowongan Iya. ambruk gitu kan, mungkin kita nggak tahu ngapain ada orang angkut batu, ikutlah kita angkut batu, padahal habis itu roboh. Konformitas, tapi karena nggak tahu kita ngapain ya ini. In the name of kebersamaan. Iya, ada orang angkut batu, padahal nanti bisa roboh nih jembatannya. Waduh. Iya. Namanya konformitas kan. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan budaya. Para peneliti telah menemukan bahwa orang-orang dari budaya kolektivis atau berbeda-beda lebih mudah untuk cenderung bisa menyesuaikan diri, bisa lebih mudah untuk menyesuaikan konformitas. Iya. Nah, Dia orang yang dari latar belakang beragam itu iya. lebih gampang untuk berkonformitas dibandingkan Iya. yang tidak seperti itu ya. Benar, untuk menyesuaikan diri lah di Iya. macam lingkungan begitu. Ya, jadi untuk memahami konformitas ini kita membantu sekali ya untuk memahami alasan mengapa beberapa orang itu mengikuti Lingkungan, kelompok suatu gitu kelompok ya. atau keramaian di suatu situasi gitu. Iya. Bahkan ketika pilihan mereka itu tampak tidak sesuai dengan karakter mereka. Karena orang-orang ngelakuin ini, maka aku juga ngelakuin ini gitu. Nah, kita dapat melihat bagaimana sih perilaku orang lain dapat mempengaruhi pilihan yang kita lakukan. Oke. Gitu ya, kayak konformitas ini merupakan upaya kita itu. Upaya untuk merubah perilaku kita agar cocok atau sejalan dengan orang-orang di lain. sekitar Iya. gitu kan. Kelompok, pokoknya mayoritas gitu kan. Iya, Mungkin ada lagi yang mau ditambahin? sudah cukup itu. Sudah cukup ya. Iya. Oke. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Terima kasih banyak.